Heyo, kampus cek! Aku Dila dan aku Ara. Kembali lagi kita di Kampus Cek. Nah, Kak Dila, bagi yang sekarang kalian lagi nonton di live Instagram Detikom, yuk kita sapa-sapa dulu ya Raya. Langsung aja kalian komen kalian dari kampus mana aja atau ada yang mahasiswa UGM di sini ya Raya. Betul sekali. Nah, dan juga di sini aku mau sambil nunggu-nunggu komen kalian nih, di sini aku mau ngasih informasi ke teman-teman yang calon mahasiswa. Kita Detikom sekarang juga udah punya halaman khusus untuk informasi mengenai UTBK dan SBMPTN. Dan tidak hanya informasi aja, di halaman eksklusif itu juga ada event-event menarik seperti Kampus Cek saat ini. Juga ada detik-detik pengumuman SBMPTN dan juga ada pengumuman SBMPTN di tanggal 20 Agustus nanti. Jadi langsung aja kalian cek di www.detik.com/siapkuliah. Dan buat kalian yang anak muda nih harus follow @theyouthizan atau @DYOUTHIZEN ya. Buat yang kepo-kepo tentang seputar anak muda yang kreatif atau yang kekinian. Oke, langsung aja nih, udah banyak banget yang join di live Instagram. Kita sapa-sapa dulu nih, bahkan ada Instagram UGM juga katanya langsung kasih love ke kita. Halo. Kawan UGM ya Kak? Iya betul sekali. Ada kawan-kawan UGM di sini, langsung aja sapa-sapa kita di live Instagram. Siapa tahu juga bisa sharing atau nanti juga bisa follow-followan karena calon mahasiswa barunya udah tahu, oh ini mahasiswa UGM, follow siapa gitu. tahu ada yang cakep nih ya kan. Betul sekali. Kita sapa juga ada Bang Satria nih, juga ada Mas Hadi. Halo. Halo Mas Hadi. Ada banyak nih. Ada Zulfa Safitri juga. Halo Zulfa Safitri dari UGM ya? Betul, dia bilang UGM banyak banget nih yang semangat untuk kepo Kampus Cek UGM hari ini ya Raya. Betul sekali. Nah, karena kali ini nih Detikers kita akan membedah kampus Universitas Gadjah Mada. UGM ini salah satu favorit ya. Betul sekali. Universitas terbaik di Indonesia. Jadi kita pasti excited banget. Nomor 1 PTN ya Kak? Betul sekali. Jadi kita udah excited banget untuk cek apa aja sih yang ada di UGM itu. Oke, langsung. Dan narasumber yang akan hadir di UGM hari ini adalah Rektor Universitas Gadjah Mada, yaitu Profesor Insinyur Panut Mulyono, MN, DN, IPU, ASEAN Eng. Dan juga ada Kepala Bagian Humas dan Protokol UGM, Dr. Iva Aryani. Dan Ketua Gadjah Mada Aerospace Team atau GMAT UGM, Mas Bayu Hidayat. Baik, langsung saja, ini pasti sudah ditunggu-tunggu sama calon-calon kawan UGM di luar sana ya. Kita langsung saja, yang terhormat kita mengundang kepada Prof. Panut Mulyono selaku Rektor Universitas Gadjah Mada. Selamat sore, Prof. Selamat sore Mbak. Apa kabar? Baik-baik Mbak Ara, Mbak Dila, dan para Detikers. Sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Prof, langsung saja nih Prof, kita mulai kita persilahkan Prof Panut untuk memberikan sambutan sekaligus untuk menjelaskan ya secara singkat UGM itu seperti apa dan juga memberikan semangat kepada calon-calon mahasiswa UGM nih Prof. Langsung aja. Baik. Siap. Terima kasih banyak Mbak Ara, Mbak Dila, serta para Detikers dan kawan UGM, serta hadirin semua para pemirsa dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena dengan rahmat-Nya sore hari ini kita dapat berjumpa secara maya, secara daring begitu, untuk melaksanakan acara Kampus Cek, kerjasama antara Detikom dengan Universitas Gadjah Mada. Tentu atas nama UGM saya menyampaikan terima kasih
dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Detikcom atas acara ini. Dan insya Allah acara ini akan bermanfaat untuk kita semua, terutama adalah untuk kawula muda, para milenial, detikers, dan kawan UGM. Para detikers dan kawan UGM yang saya banggakan, sekedar ingin menyampaikan pengenalan tentang UGM, bahwa UGM merupakan universitas nasional pertama yang dibangun oleh pemerintah. Maksudnya adalah setelah Indonesia merdeka. UGM didirikan pada tanggal 19 Desember 1949 yang saat ini memasuki usia yang ke-71. Dan UGM saat itu didirikan sebagai simbol eksistensi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu para detikers dan kawan UGM, bahwa mandat yang diberikan kepada UGM untuk didirikannya itu adalah sebagai penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan kebudayaan Indonesia demi kepentingan kemanusiaan dan perkembangan bangsa Indonesia. Gitu. Kemudian misi utamanya itu apa? UGM. Misi utama UGM adalah mendidik bangsa Indonesia untuk menjadi manusia susila, ya, manusia susila yang cakap dan memiliki integritas yang tinggi berdasarkan Pancasila tentu, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan bagi kemandirian dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Jadi kita sebagai bangsa itu harus bisa mandiri, begitu kira-kira Mbak Ara dan Mbak Dila, gitu ya. Dan sejahtera, mandiri dan sejahtera. Mandiri. Iya. Para detikers dan kawan UGM yang berbahagia, UGM kiprahnya sudah cukup baik lah ya secara nasional. Contoh saja misalnya Mbak Ara, saat ini alumni UGM ada yang menjadi presiden, banyak yang menjadi menteri, kemudian beberapa jadi gubernur, ada gubernur provinsi, ada gubernur daerah khusus ibu kota, bahkan gubernur Bank Indonesia. Ala ini gubernurnya banyak ini Mbak Ara dan Mbak Dila. Dan para detiker begitu ya, ada bupati, CEO, peneliti, dan pengembang teknologi dan lain-lain. Wah, dan banyak juga sekali ya Prof ya. Iya, di dalam masa betul, di masa pandemi ini juga UGM banyak berkiprah bersama ini universitas-universitas yang lain. Di awal pandemi kita bersama universitas yang lain membuat hand sanitizer, gitu ya. Kemudian UGM menyiapkan laboratorium untuk uji PCR, begitu. Kemudian membuat rapid test made in Indonesia, kerjasama dengan BPPT, UGM, Universitas Erlangga, dan PT Hematika di Mataram, gitu ya. Ini juga kontribusi UGM lah, antara lain. Dan sekarang kita juga sedang mengembangkan ventilator itu yang untuk ICU, untuk membantu pernapasan pasien yang kena COVID-19, gitu ya. Dan itu juga banyaklah kontribusi kita, dan harapannya para mahasiswa UGM nanti juga semangat untuk
berkontribusi kepada bangsa dan negara ya, seperti pastinya. Jadi kita juga berharap ya Prof ya nanti sebagai calon mahasiswa UGM nanti semangat terus karena banyak sekali ya kontribusi UGM untuk negara ini dan semoga nanti mahasiswa-mahasiswa yang lainnya bisa melanjutkan ya Prof ya. Terus ini Mbak, ketika kita berbicara tentang ranking begitu ya, walaupun ranking ini bukan tujuan kita untuk mengejar ranking ya, tetapi ranking itu sebagai ukuran kualitas yang diukur oleh orang lain begitu. Kemudian misalnya di ICU gitu ya, atau yang kita kenal Unirank begitu. Ranking UGM 2020 ini juga nomor 1 di Indonesia, nomor 3 ASEAN, nomor 18 Asia gitu. Kemudian di Time Higher Education Impact Ranking yang mana itu adalah dinilai dari impact keberadaan universitas untuk masyarakat, untuk SDGs ya, artinya kontribusi kita terhadap Sustainable Development Goal ya. Tahun 2020 ini alhamdulillah UGM secara total rankingnya di 72 dunia. Wow, tepuk tangan berarti ya Prof untuk UGM. Baik sekali ya Prof ya. Kemudian untuk yang baru saja diumumkan yaitu Quorally Simon atau QSW UR yang diberi judul tahun 2021, walaupun pengumumannya adalah Juni baru saja kemarin itu, UGM juga meloncat ranking dunianya menjadi 254 dunia begitu. Wow, memang luar biasa. Kawan-kawan UGM yang lagi menonton ini bangga sekali ya. Pasti Prof ya. Sekali lagi bahwa itu adalah penilaian orang lain ya, bukan kita yang mengatakan gitu. Tapi sesuai prestasi ya Prof pastinya. Tugas kita adalah selalu memperbaiki diri, continuous improvement agar kontribusi UGM untuk masyarakat, untuk bangsa dan untuk negara syukur-syukur bisa berkontribusi untuk dunia begitu menjadi lebih baik. Ya, amin pastinya, dan kita yakin juga ya meskipun kita bukan mahasiswa UGM tapi kita yakin pasti UGM akan lebih baik dan semakin lebih baik di tahun-tahun kedepannya ya Prof ya. Terima kasih banyak Prof atas sambutan dan semangat yang diberikan untuk kami. Kami sangat berterima kasih sekali Prof Panut sudah hadir untuk jauh di kampus cek ya Prof Panut. Semoga kita bisa bertemu secara langsung nanti ya. Terima kasih kerjasamanya Detikcom dengan UGM, kemudian mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih sinergis, lebih kerjasama erat lagi agar masing-masing bisa berkontribusi lebih besar untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Nanti monggo akan diskusi dengan Bunda Ipa, kemudian dengan IMAT menggali lebih dalam lagi tentang UGM. Terima kasih atas segala-galanya, mohon maaf. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Prof. Sampai jumpa kembali Prof Panut. Sampai jumpa Prof. Terima kasih. Wah, senang sekali ya sambutannya sangat mencerahkan kita dan juga apalagi di luar sana ya. Menyampaikan ranking-rankingnya juga ya UGM. Sekali. Jadi kita sudah tahu ya betapa bangganya nanti kawan-kawan UGM yang ingin masuk juga di UGM pasti juga bangga juga. Nah, langsung aja ya Kak Adila, kita invite narsum selanjutnya. Di sini kita punya ada Kepala Bagian Humas dan Protokol UGM yaitu Dr. Iva Aryani. Selamat sore Dr. Ibu Iva. Hai, wah bahagia sekali. Sekarang mesti harus bahagia. Alhamdulillah. Akhirnya ada yang senang ya ketemu kita ya, Ra. Iya benar banget. Nah, kali ini nih Kak Dila, katanya kalau mahasiswa UGM nih biasanya kalau manggil Dokter Iva nih Bunda Iva. Wah, Bunda. Tapi mukanya sebenarnya masih muda ya, Ra ya. Benar banget. Masih Bunda. Masih kayak mahasiswa cocok ya.
Kita boleh dong juga manggil Dokter Iva, Bunda Iva? Boleh dong, boleh dong. Boleh. Kan kita juga kayak mahasiswa ya, Raya? Iya, boleh. Bunda boleh dong disapa itu mahasiswa. Ketemu Dila sama Ara jadi merasa muda saya. Wah, padahal kita juga gak muda-muda banget ya. Iya, benar. Bunda, boleh disapa kawan-kawan UGM-nya, Bunda. Halo kawan UGM semua, juga para detikers, apa kabar? Mudah-mudahan semua sehat, tidak kurang suatu apapun juga, tetap semangat gitu ya. Betul sekali, Bunda. Kita langsung tanya-tanya lagi ya ke Bunda ya. Kita langsung check in apa aja sih yang ada di kampus UGM. Pertanyaan pertamanya adalah apa kabar UGM di tengah new normal ini ya? Iya, betul. Apa kabar Bunda Iva? Iya. Alhamdulillah kita tetap bersyukur karena kita semua di UGM masih diberikan anugerah kesehatan yang luar biasa. Itu kan luar biasa ya di masa-masa sekarang. Dan UGM tetap masih menjalankan peraturan-peraturan protokol kesehatan karena yang paling utama bagi UGM adalah semua sivitas akademika sehat. Itu pertama. Sehingga memang dilakukan pembatasan. Apalagi sekarang ini kan masa UTBK kan, ujian tulis berbasis komputer. Yang banyak sekali siswa-siswa SMA datang, yang lulus SMA datang ke UGM untuk melakukan tes. Nah, kita benar-benar kawal dengan bagus dan dengan sangat ketat gitu untuk tes UTBK-nya. Jadi semua yang akan mengikuti tes harus membawa surat keterangan sehat dari dokter atau fasilitas pelayanan kesehatan. Tapi kalau seandainya enggak gitu, misalnya nggak ngerti, udah sampai ke lokasi dan tidak membawa surat, bagaimana gitu. Nanti tim medis dari Universitas Gadjah Mada akan memeriksa dulu sebelum masuk ruangan, periksa suhu, lalu kemudian kita juga menjaga ruangan ujian itu selalu tetap steril dengan selalu membersihkan dengan disinfektan, petugas dan lain sebagainya juga dijaga. Ya begitu deh. Termasuk juga nanti kalau sudah masuk ke era perkuliahan, maka kita mesti beradaptasi dengan berkuliah secara new normal gitu. Betul Berarti memang sesuai dengan protokoler yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Betul ya Kak Dila. Iya, wajib ya Bun ya. Bunda. Nah, Bunda, aku mau nanya dong Bunda. Aku memang udah pernah nih ke UGM, tapi aku mau nanya sama Bunda. Mungkin detikers di rumah sana kan pasti juga kepo. Kira-kira bedanya UGM atau ada perbedaan-perbedaan UGM dengan kampus lain apa, Bun? Oke. Ya. Coba bisa diulangi, tadi agak putus sedikit. Oh, putus sedikit ya, Bun? Boleh, Bunda. Boleh, Bunda. Suara kita sudah jelas kah ini? Udah sekarang. Mantap. Ayo coba, Kak. Nah, Bunda, aku mau nanya sama Bunda. Kira-kira bedanya antara kampus UGM dengan kampus-kampus lainnya apa nih, Bun? Bedanya ya. Iya. Ya? Masing-masing kampus itu pasti punya ciri khas, punya sesuatu hal gitu ya yang istimewa dari masing-masing kampus. Tapi kalau saya bisa sampaikan, ada hal ini yang paling menarik di UGM ya. Di UGM itu tata letak bangunan, taman, pohon-pohon itu semua punya makna filosofis loh. Kalau teman-teman detikers tahu bahwa di depan Balai Rum UGM itu depannya kan ada hutan belantara tuh untuk anak-anak Fakultas Kehutanan Praktikum. Nah, itu sebenarnya menyimpulkan bahwa pada saat kita belajar di UGM, kita beraktivitas di UGM, itu yang ada di depan kita itu rakyat. Jadi hutan belantara itu simbol rakyat gitu. Agar semua hal yang berkaitan dengan akademik, entah itu penelitian, entah itu belajar, pengabdian masyarakat, semua yang kita lakukan itu sudut pandangnya adalah rakyat. Pengabdian kita kepada masyarakat. Itu yang paling penting. Jadi saya rasa itu satu hal yang menarik dari UGM yang memang semua hal yang kita lakukan itu harus dikembalikan kepada masyarakat untuk pengabdian. Gitu, Mbak. Mantap sekali. Itu baru salah satu keunggulan ya. Pasti nanti kita bisa mengulik apa lagi nih keunggulannya. Betul sekali. Bunda, aku mau nanya nih Bunda.
seperti yang kita tahu ini kan begitu banyak tadi yang sudah disebut oleh Bapak Rektor ya terkait lulusan-lulusan UGM ya. Dan seperti yang kita tahu juga bahwa Bapak Presiden saat ini yaitu Bapak Jokowi juga merupakan lulusan UGM. Nah, sekarang boleh nggak Bunda di-share lagi tokoh-tokoh lulusan UGM siapa saja? Aduh, kalau kita mau ngomongin lulusan UGM ya, banyak ya Bun. Yang wow begitu Bunda, banyak juga yang wow ya. Iya, tadi udah disebutin. Lalu kan ada ya Pak Jokowi, lalu kemudian ada beberapa tadi yang disebutkan Pak Rektor ya, Menteri kita ada beberapa, kepala daerah yang lulusan UGM banyak, sudah sangat banyak ya. Tetapi selain itu sebenarnya UGM tidak hanya memiliki alumni yang hebat di pemerintahan saja. Kita juga punya banyak alumni yang misalnya penulis yang terkenal, misalnya penulis novel yang cukup terkenal dan berprestasi itu alumni UGM. Lalu ada juga yang jadi sutradara, yang jadi terkenal di beberapa media nasional banyak ya Bun ya. Ini memang bangga banget ya pasti Bunda. Pasti gitu. Pastinya bangga banget dong Bunda. Terus siapa lagi nih Bun kira-kira Bun? Tokoh-tokoh lain mungkin? Mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi itu banyak juga di UGM dan kalau saya lebih menekankan begini, misalnya tokoh-tokoh ya, kalau Pak Jokowi semua udah tahu ya Pak Jokowi lulusan UGM, tetapi ada banyak juga alumni UGM yang misalnya dia bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, itu banyak sekali. Ada alumni UGM yang kemudian dia menggerakkan usaha kecil menengah gitu, yang usaha kecil tapi kemudian jadi mendunia usahanya misalnya. Itu juga banyak. Karena alumni UGM yang berkiprah di dunia startup itu juga banyak sekali. Jadi dari berbagai bidang ya Bun, ada semua ya dari UGM. Nggak cuma jadi presiden, jadi menteri, jadi duta besar, jadi betul sekali. Betul. Entertainer juga ada gitu. Baik, kalau begitu Bun, aku mau menanya ke pertanyaan selanjutnya nih Bun. Pasti detikers di luar sana pasti juga kepo dan pasti calon-calon mahasiswa UGM pasti juga kepo nih Bun. Karena aku mau nanya seputar beasiswa. Beasiswa nih Bunda. Kira-kira di UGM ini ada beasiswa apa aja sih Bun? Oke, jadi kalau saya boleh sampaikan ya beasiswa di UGM itu kan memang kita untuk sekolah lagi SMA kuliah maksudnya. Kalau untuk kuliah kan memang kita menggunakan UKT atau uang kuliah tunggal. Nah, lalu kemudian yang perlu benar-benar saya ingin sampaikan adalah bahwa uang kuliah tunggal itu penetapannya berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa atau orang tua mahasiswa. Jadi para detikers, para kawan UGM yang bercita-cita pengen kuliah di UGM, nggak usah takut kalau masalah biaya. Nggak ada ceritanya mahasiswa UGM putus sekolah gara-gara masalah biaya. Karena banyak sekali beasiswa yang kemudian bisa didapatkan saat menjadi mahasiswa UGM atau sebelumnya pada mau masuk. Nah, ini saja yang saya bisa sampaikan. Di data tahun 2019 itu saja sebanyak 8.536 mahasiswa yang mendapatkan. Bayangkan banyak juga ya. Itu baru kita bisa jadi salah satunya nggak ya Bun kalau magister? S2 ya Bun S2 ya? Bun. Pasca sarjana setahun kemarin 1.681 ya. Bun, nanti kita chat-chatan di WA ya Bun, syaratnya apa siapa tahu. Dan itu ada dari mitra. UGM kan punya banyak sekali mitra. Kemudian dari beberapa mitra yang memberikan bantuan, beasiswa dari alumni dan lain sebagainya, itu ada banyak. Jadi jangan khawatir, jangan takut, semangat. Yang penting prestasi akademik bagus, masuk UGM, yang lainnya bisa diatur. Mantap sekali. Jadi untuk calon kawan-kawan UGM jangan khawatir ya. Yang penting semangat belajarnya ya. Betul sekali. Nah,
Bunda, ini ada pertanyaan juga nih dari calon kawan-kawan UGM yang ditunggu-tunggu nih sebenarnya. Pasti detikers di sini udah kepo apa nih pertanyaannya Raya. Bener, aku juga kepo. Yaitu adalah Bun, di sana kan pasti banyak yang kuliah di luar UGM, di luar Jogja gitu. Pasti kan menjadi anak rantau ya Raya gitu. Jadi di sini banyak yang di luar Jogja menanyakan harga kos-kosan di sekitar UGM itu harganya berapa sih Bun, kisarannya nih Bun? Boleh dong dibocorin ke kita nih Bun. Ibu kos dong saya. Iya ya Bunda. Bunda. Jadi ke kawan UGM ataupun detikers yang dari luar Jogja dan mau kuliah di UGM, udah nggak usah khawatir. Karena daerah-daerah di sekitar UGM itu terbuka masyarakatnya untuk menerima mahasiswa yang kuliah di UGM untuk kos di sana. Atau kalau tidak, UGM juga punya asrama tuh, namanya UGM Residence. Ada asrama Dharma Putra untuk mahasiswa laki-laki, dan asrama Ratna Diksi untuk mahasiswa perempuan. Nah itu ada banyak sekali. Jadi silakan kalau misalnya mau tinggal di asrama boleh nanti bisa lihat foto-foto asramanya, informasinya ke residence@ugm.ac.id. Nah silakan nanti bisa ke sana ngobrol, browsing ya, ngepoin kamarnya kayak apa, suasananya seperti apa gitu. Tapi seandainya nggak mau di asrama, mau tinggal di luar, di sekitar UGM juga banyak kok kos-kosan dari yang biasa-biasa aja sampai yang bagus deh. Silahkan aja nanti bisa tanya-tanya ke residen. Baik. Jangan lupa tadi di mana Bun? residence.ugm.ac.id. Betul sekali. Berarti memang enak banget ya Bun kuliah di UGM ya Bun. Beasiswa ada, asrama juga ada. Fasilitasnya mantep nih nanti ya pasti ya. Nah Bun, kita mau undang nih. Iya bener banget. Bun langsung aja ya Bun. Habis ini ada narasumber selanjutnya, ada kawan UGM nih Bun. Kita langsung undang Mas Bayu Hidayat dari Ketua Gajah Mada Aerospace Team atau GMAT UGM. Halo Mas Bayu. Mas Bayu. Selamat sore Mas Bayu. Halo Mas Bayu, apa kabar? Halo Mbak Ara, Mbak Dila. Halo. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mas Bayu, sekarang gimana Mas Bayu keadaannya, sehat? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah sehat ya Mas Bayu. Mas Bayu, kita boleh dong diperkenalkan kepada detikers di luar sana yang ingin tahu Mas Bayu ini jurusan apa, semester berapa, dan sekarang kondisi di new normal ini gimana kuliahnya? Boleh dong diceritain Mas Bayu? Ya, halo teman-teman detikers, selamat sore. Perkenalkan, nama aku Bayu Hidayat dari jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada, angkatan 2017. Nah, untuk perkuliahan selama pandemi itu selama ini online. Jadi aku sendiri itu sekarang lagi di Jambi. Jadi mahasiswa rantau juga, Mbak. Wah, sama kayak kita berdua rantauan nih ya. Ya, benar, Mbak. Betul sekali. Oke, Mas Bayu, yuk kita langsung aja kali ya Raya. Boleh Kak Dila. Diajak jalan-jalan ke UGM secara virtual ya Boleh Raya. banget dong, pastinya menarik nih Mas Bayu. Langsung aja ya Mas Bayu. Kita jalan-jalan virtual, oke? Boleh ajak kita. Oke, Mbak. Ya. Jalan-jalan. Jadi di sini aku pengen ngajak teman-teman detikers untuk keliling UGM, tapi kelilingnya kali ini beda, secara virtual. Jadi virtual tour. Langsung aja ya, kuy. Nah, pertama-tama kita langsung menuju gerbang UGM. Jadi seperti yang terlihat pada gambar, itu merupakan gerbang utama Universitas Gajah Mada. Tapi ada fakta menarik nih teman-teman. Sebenarnya untuk masuk wilayah UGM, itu teman-teman nggak perlu lewat gerbang tersebut. Karena UGM itu sendiri, lingkungannya nyampur dengan lingkungan warga. Jadi fakultas-fakultas di UGM itu dipecah oleh jalan-jalan umum dan jalan-jalan warga. Nah, ada kalau teman-teman masih mahasiswa baru nih, masih maba, nah biasanya ada mitos kita tuh nggak boleh foto di sini. Kalau foto di sini nanti lulusnya bisa lama, bahkan bisa jadi mahasiswa abadi. Tapi itu mitos ya teman-teman. Next. Nah, ini tampak jauh dari gerbang Universitas Gajah Mada. Next.
Nah, dari gerbang kita langsung menuju ke gelanggang nih teman-teman. Jadi di gelanggang ini merupakan tempat di mana berkumpulnya sekretariat atau markas UKM-UKM dan komunitas yang ada di UGM. Nah, biasanya tuh di sini itu diselenggarakannya acara-acara keren dan kece-kece untuk menyambut teman-teman maba. Salah satu acaranya itu adalah Gelex atau Gelanggang Expo. Jadi di Gelex ini nanti teman-teman UKM akan menampilkan UKM-nya masing-masing untuk menarik minat mahasiswa baru. Kalau nggak salah ada lebih dari 50-an UKM dan komunitas yang ada di UGM. Nah, nanti di event ini juga teman-teman dibebaskan untuk memilih mau masuk UKM yang mana yang teman-teman minati. Nah, selain Gelex, nanti juga ada namanya Persenigama. Persenigama itu singkatan dari Pekan Olahraga dan Seni Universitas Gadjah Mada. Jadi di situ kita seru-seruan, tanding antar fakultas, nanti ada supporterannya juga, seru lah pokoknya. Next. Nah, ini kantor dari gelanggang mahasiswa. Next. Nah, ini salah satu gambaran dari Persenigama. Next. Ini malam Gelex. Ini penampilan dari salah satu UKM di UGM, marching band. Next. Nah, dari gelanggang kita menuju ke GSP. Nah, ini merupakan salah satu gedung ikonik yang ada di UGM. Biasanya di sini dijadikan spot-spot foto oleh teman-teman yang berkunjung ke UGM. Seperti teman-teman dari univ lain atau dari SMA itu biasanya foto di sini. Dan di sini juga diselenggarakannya acara-acara penting dan biasanya seperti wisuda dan acara lainnya. Next. Nah, ini dari GSP Gerasa Pramana. Next. Nah, ini dia nih. Kalau teman-teman lihat PPSMB pasti tahu ini nih. Ini jadi lapangan Pancasila. Nah, jadi awalnya kita PPSMB kita terima di UGM, kita tuh dikumpulin di sini panas-panas bikin formasi. Kemudian ketika wisuda kita dikumpulin di sini lagi panas. Ya kata orang itu berawal di sini berakhir juga di sini. So sweet nggak tuh? Next. Nah, ini tahun 2016 nih, gokil banget. Nah, ini dia. Ini salah satu the most recognized view di UGM. Jadi teman-teman kalau cari di Google atau post-post di Instagram, biasanya tentang UGM itu view-nya ini. Jadi ini biasanya dipakai buat spot foto oleh teman-teman mahasiswa baru, wisudawan, atau teman-teman himpunan. Tapi sebenarnya ini bukan cuma buat foto-foto ya teman-teman. Jadi ini tuh gedung utama dari Universitas Gadjah Mada. Jadi fungsi gedung ini adalah sebagai tempat kantor-kantor penting dan strategis dari Universitas Gadjah Mada. Next. Nah, buat teman-teman yang nanyain, Mas, di UGM ada perpus nggak sih? Ada banget teman-teman. Jadi di UGM itu setiap departemennya ada perpus. Setiap jurusannya ada lagi perpus. Nah, kalau 2 itu masih belum cukup, teman-teman bisa ke perpus Unip. Di perpus Unip itu bukunya ada banyak banget dan spot-spot buat diskusinya gokil-gokil. Kalau aku pribadi kesini biasanya buat tempat diskusi sih, karena fasilitasnya lumayan lengkap. Next. Ini penampakan dari perpustakaan. Next. Ya, ini salah satu fasilitasnya ya teman-teman. Next. Nah, ini merupakan Stadion Pancasila, salah satu fasilitas olahraga di UGM. Jadi di UGM itu ada banyak fasilitas olahraga teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Selain otaknya cerdas, bisa cerdas, kesehatannya juga bagus gitu. Jadi selain ini biasanya di fakultas-fakultas itu juga nyediain lapangan pingpong. Jadi biasanya aku sama teman-teman itu setelah pusing-pusing belajar tuh kita langsung main pingpong. Next. Lapangan Pancasila tadi biasanya juga dipakai oleh teman-teman UKM buat fasilitas latihan. Next. Nah, ini dia. Nah, ini juga fasilitas olahraga di UGM. Nah, itu gedung yang biru itu tempat fitness. Nah, jadi teman-teman yang suka fitness, nah jadi nggak perlu khawatir. Jadi di UGM itu ada 2 tempat fitness. Yang pertama tuh di Lembah atau gedung yang biru itu. Yang kedua itu di GMC Fitness. Nah, jadi selain ya seperti yang aku bilang tadi, selain otaknya jalan, ototnya berisi,
kesehatannya juga bagus gitu. UGM itu sangat mendukung lah untuk teman-teman berkembang baik secara fisik maupun mental. Next. Nah, selain fasilitas-fasilitas di atas, UGM itu juga punya taman, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang misalnya, pusing nih kuliah, pusing nih ngadapin teman-teman yang nanya tugas kuliah mulu, teman-teman bisa banget ngadem di taman. Wah, ada danau di situ, dan di taman ini biasanya dipakai buat jogging, lari sore, dan nggak dikit juga warga memanfaatkan fasilitas ini. Karena seperti yang aku bilang tadi, UGM tuh nyampur dengan lingkungan umum, lingkungan warga. Next. Nah, ini dia. Next. Nah, buat teman-teman yang pengen belajar nih, pusing nih belajar di kampus, pressure-nya tinggi banget nih di UGM gitu. Tenang teman-teman, UGM menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat membuat teman-teman rileks. Next. Wah, keren sekali. Tadi mulut aku sampai tidak tertahankan bilang so sweet, karena tadi ada tempat yang di depannya, di tempat, tempat kita ospek pertama, PMB, iya, bener betul ya? sekali, dan terus berakhirnya juga di situ, jadi kayak so sweet sekali. Dan juga ada tempat yang sedikit membuat kita menyeramkan. Iya, soalnya tadi kita sempat baca ya Kadila, ada komen-komen juga di live Instagram, kasih tahu Bay, kasih tahu. Nah, kasih tahu ke kita dong Mas Bayu. Ternyata yang dikasih tahu itu mitosnya. Nah, mitosnya emang bener ya Mas Bayu ya? Dari Mas Bayu sendiri udah pernah foto di depan situ belum, Mas? Malah nanya itu. Belum, Mbak. Mungkin nanti setelah wisuda saya foto di situ. Boleh. Okay. Mungkin kita tanya sama Bunda Ivanya nih, Bunda sudah pernah foto di situ juga belum, Bunda, yang di depan gerbang itu ya Mas Bayu ya? Saya, karena memang begini ya Mas Bayu ya, kalau kita memang orang UGM kuliah di sana itu cuma terus harus berhenti cuma foto gitu, malu sendiri gitu nggak sih? Mitosnya dari situ ya Bun. Betul juga. Jadi ini sedikit note ya untuk teman-teman calon kawan UGM ya yang ingin masuk ke UGM, nanti ketika melihat gerbang yang diceritakan Mas Bayu, Cile, Mas Bayu namanya terkenal Mas, juga nyeritain mitos ini Mas. Iya benar. Nah, langsung aja Mas Bayu, aku juga mau nanya nih. Tadi kan juga banyak tuh fasilitas-fasilitas umumnya juga ya. Nah, kira-kira Mas Bayu, anak-anak kawan UGM ini sukanya nongkrong di mana sih Mas Bayu? Ya, untuk tempat nongkrong itu sebenarnya banyak, Mbak. Jadi di UGM itu ada banyak nongkrong. Tapi salah satunya ya, contoh bisa di Gelanggang. Jadi itu di Gelanggang. Malamnya kalau udah ngerjain tugas di kosan tuh pusing, kita beranjak ke Gelanggang biasanya sambil ngelihat teman-teman latihan, sambil juga ngerjain tugas. Mantap sekali. Kok kita jadi pengen ke sana ya, Raya? Jadi pengen ngelihat langsung gitu ya. Seru banget kayaknya. Betul sekali. Nah, kalau misal Bunda Iva nih, ini sebenarnya aku juga suka pertanyaan ini nih, Ra. Karena ini berhubungan sama makanan gitu. Karena ketika kita masuk di kampus, kalau nggak kelas, pasti ini nih tempatnya dituju, yaitu kantin, Bunda. Nah, boleh diinfo nggak sih Bunda kantin yang terbaik nih yang ada di UGM, Bunda? Dan modelnya seperti apa, Bunda? Boleh nggak dijelasin ke kita? Cocok banget kalau tanya masalah kantin ke saya, karena saya itu paling senang menjelajah kantin di semua fakultas di UGM. Wow. Jadi di UGM itu ada banyak tempat nongkrong yang kita bisa sambil makan dengan berbagai macam variasi. Misalnya nih contoh, kalau kita misalnya mau agak-agak kayak kafe-kafe gitu modelnya, kita bisa di Jilid Cafe atau di Kopi Lembah di dekat tadi ya, deket yang kayak danau tadi yang Mas Bayu sampaikan tadi. Di sana aneka macam kopi biasalah, terus kemudian makanan-makanan western, makanan Itali itu banyak dan itu enak-enak. Harganya juga terjangkau untuk mahasiswa. Nah, kalau mau titik lagi, ini kalau ngomongin masalah kantin, hampir semua kantin di UGM itu sudah recommended banget ya. Tetapi ada beberapa nih yang masakannya dan menunya benar-benar menggugah selera. Misalnya di kantin Kansas atau kantin sastra. Dulu sastra namanya, sekarang FIB.
Itu kantinnya di basement gitu. Jadi di sana banyak sekali menu makanan yang enak. Mau nasi padang, mau apa, bakso segala macam ada. Kantin Visipol juga banyak bakso, makanan-makanan pempek apalagi yang enak. Ada juga misalnya di mana itu namanya di Sekolah Vokasi. Nah, di Sekolah Vokasi itu dulu ada kantin yang menjual mie ayam. Wah, itu rasanya enak banget. Mantap ya, Bun. Tapi saya ini ya susah kita mau jalan jajan. Ini juga banyak banget nih Bunda yang menjelaskan ada kantin Mekar Mulia, Sami Asih, Kabida 3, Andeska, banyak sekali ya. Kita udah nggak sabar ya. Oke. Makasih ya Bunda untuk penjelasan kantinnya. Nanti kita bisa langsung tanya-tanya juga di Instagram UGM, langsung DM untuk tanya kantin apa aja yang menarik ya Bunda. Pokoknya Ara sama Dila kalau ke UGM saya traktir deh, beres. Mantap, kita langsung telepon Bunda Iva. Terima kasih banyak Bunda. Dan sekarang kita langsung aja masuk ke UKM nih Ra. Salah satunya diminati oleh Detikers juga nih. Nah, kita boleh tanya langsung nih ke Mas Bayu, UKM apa saja yang ada di UGM nih Mas? Bolehkah dijelaskan secara singkat saja? Baik Mbak, jadi di UGM itu sendiri ada lebih dari 50 UKM dan komunitas. Nah, banyak untuk UKM sendiri itu terbagi menjadi 4 sekber. Sekber keolahragaan seperti sepak bola, tenis meja, karate, panahan, berkuda juga ada. Kemudian yang kedua itu sekber kerohanian. Nah, biasanya ini UKM keagamaan, Mbak. Jadi setiap agama itu biasanya ada UKM-nya lagi. Nah, sekber seni berikutnya itu ada Gamma Band, ada PSM, ada yang biasanya paling banyak peminatnya tuh marching band, itu juga ada. Kemudian yang terakhir sekber khusus atau yang terdiri dari UKM seperti UPI, Gamma Cendikia, ISEC. Buat yang suka debat nanti ada EDS namanya English Debat Society, begitu Mbak. Oke, banyak banget ya Kak Dila ya. Banyak banget ya. UKM-nya. Nah, jadi kepikiran kalau kita mau masuk UGM lah ngayal ya. Iya, udah lulus. Siapa tahu S2. Iya betul, bisa ikutan UKM ya. Nah, mungkin langsung aja Detikers kita ngeliat untuk tayangan UKM-nya. Iya, salah satunya yaitu dari UKM dari Mas Bayu sendiri yaitu dari GMAT ya Raya. Jadi yuk Mas, kita tayangin video GMAT-nya nih Mas Bayu. Gajah Mada Aerospace Team adalah salah satu tim di Universitas Gajah Mada yang bergerak di bidang kedirgantaraan, khususnya riset mengenai roket luncur dan muatan balon atmosfer. GMAT telah berdiri sejak tahun 2008. GMAT pertama kali mengikuti kompetisi kontes robot terbang Indonesia atau KRTI yang diadakan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kemenristek, dan Komerindo Kobat yang diadakan oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN. Pembentukan GMAT memiliki dua misi utama, yaitu mewadahi mahasiswa-mahasiswa untuk belajar bersama dalam bidang kedirgantaraan, serta mengikuti kompetisi-kompetisi aerospace dalam tingkat nasional maupun internasional, dan membantu memajukan bidang kedirgantaraan nasional Indonesia.
Anggota GMAT berasal dari Fakultas Teknik dan Fakultas MIPA di Universitas Gadjah Mada. Wow, keren sekali. Sekarang ada UKM yang menggunakan roket seperti itu ya. Dulu waktu zamanku nggak ada sih. Aku juga belum ada, Kak Dila. Keren banget Mas Bayu. Mas Bayu, boleh nggak kita dijelaskan dikit aja sekali lagi GMAT itu apa? Boleh nggak Mas Bayu? Ya, boleh banget Mbak. Jadi GMAT itu sendiri sebenarnya adalah salah satu komunitas yang berdiri langsung di bawah Universitas Gadjah Mada yang memiliki tujuan untuk mewadahi mahasiswa-mahasiswi Universitas Gadjah Mada untuk belajar bersama dan mengikuti lomba, baik itu tingkat nasional maupun internasional di bidang kedirgantaraan. Dan saat ini terdapat sekitar 50 members dari GMAT. Ya, begitu Mbak. Wah, mantap sekali. Biasa ya Kak Dila. Sekarang UKM tuh banyak banget yang berinovasi ya. Betul sekali, dan kita pasti semakin tertarik ya. Kalau aku sih kayaknya aku mau ikutan deh. Yang GMAT itu kira-kira aku diterima nggak nih Mas Bayu nih? Aku sih yakin enggak Mas Bayu, jangan. Jangan Boleh dicoba. Jangan. Bunda Iva, kita ingin nanya nih ke Bunda Iva nih Bun. Ya, Gimana Bun perasaannya punya UKM yang keren, yang telah goes to internasional nih dengan prestasi yang banyak seperti itu Bunda? Bangga ya, karena memang mahasiswa di UGM itu kan dituntut tidak hanya sekedar pintar secara akademik gitu ya, tetapi non akademik juga harus berprestasi. Dan memang seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Bayu tadi, memang ada banyak sekali UKM yang bisa diikuti oleh mahasiswa UGM. Tergantung sesuai dengan hobinya gitu ya, karena memang mengembangkan diri di luar konsep akademisnya itu kan juga penting untuk mengembangkan ke depan. Nah, jadi memang difasilitasi dengan baik dan ternyata memang UKM itu banyak menorehkan prestasi-prestasi baik nasional maupun internasional seperti di GMAT, lalu pernah juga misalnya UKM
paduan suara yang lomba Betul. internasional, punya juara tarian Aceh itu ya, Saka. Banyak ya Bunda ya. Banyak sekali UKM yang kemudian bisa membawa nama harum Indonesia ke kancah internasional. Wow, Mantap luar sekali. biasa banget ya Kak Dila Betul ya. sekali. Banyak banget memang UKM-UKM di kampus-kampus ini tuh yang sampai Yes, internasional. goes to international. Dan UGM Betul. juga membantu memfasilitasi itu ya. Jadi Wow. jangan khawatir ya detikers yang ingin masuk UGM. Nah, sebelum kita mengakhiri kampus cek bersama UGM hari ini, kita ingin mengajak Bunda Iva dan Mas Bayu untuk ikutan challenge kampus cek nih. Apa tuh, Ra? Nah, challenge-nya gampang banget nih Bunda, Mas Bayu. Jadi nanti Bunda dan Mas Bayu menyebutkan satu keunggulan dari kampus UGM. Setelah itu kami akan bilang UGM cek gitu Bun. Jadi setelah Bunda bilang satu keunggulan langsung dilanjutkan oleh Mas Bayu ya Mas Bayu. Betul. Oke, langsung Oke, kita siap. mulai aja. Langsung. Nanti habis Bunda Iva terus kita bilang UGM cek, terus langsung aja ya Mas Bayu menanggapi. Oke, langsung aja Bunda Iva satu keunggulan UGM. Kampus Kerakyatan. UGM cek. Kampus yang ramah lingkungan. UGM cek. Mantap sekali. Tepuk tangan dulu dong untuk UGM hari ini, seru banget ya. Kita bangga banget juga bisa ngobrol bareng teman-teman dari UGM. Terima kasih untuk Bunda Iva dan Mas Bayu untuk waktunya di kampus cek hari ini. Semoga Betul. sehat selalu. Boleh nambah sedikit nggak? Sedikit aja. Boleh, silakan. Boleh pesen ya untuk kawan UGM atau detikers yang akan masuk kuliah, silahkan kalau cari informasi langsung ke official account-nya UGM. Jangan cari informasi-informasi dari tempat lain yang kadang-kadang menyesatkan gitu. Langsung saja tanya. Siap Bunda. Karena Siap. banyak banget ya informasinya, jadi juga harus pintar-pintar ya. Betul, Betul sekali, Kak Dila. sekali. Nah, terima kasih Bunda, Mas Bayu. Sama-sama. Terima kasih. Dan terima kasih juga untuk penonton detikers di luar sana yang sudah menonton kami. Jangan bosan-bosan karena kami tetap akan mendampingi kalian di kampus cek Detikcom selanjutnya, Ra. Betul sekali. Jangan lupa juga untuk saksikan kampus cek bersama UNER di Selasa 14 Juli 2020 dan jadwal kampus cek lainnya bisa kalian lihat di Instagram The Youtizen dan juga halaman eksklusif kita yaitu www.detik.com/siapkuliah. Betul sekali. Dan juga kita Detikcom punya halaman khusus untuk informasi tentang UTBK dan SBMPTN. Jadi jangan lupa pantengin terus ya Detikers. Dan di halaman eksklusif itu juga kalian bisa melihat event-event menarik yang disiapkan oleh Detikcom. Mulai Betul. dari kampus cek sampai diadakan di 18 Agustus 2020. Dan juga ada detik-detik pengumuman SBMPTN dan juga ada pengumuman SBMPTN di tanggal 20 Agustus 2020. Jadi langsung cus kunjungi aja www.detik.com/siapkuliah. Betul sekali. Dan juga buat anak muda nih, jangan lupa untuk follow @theyoutizen, @DYOUTHIZEN. Karena di situ banyak banget informasi tentang anak muda yang kreatif dan pastinya kekinian. Mantap, kalau kalian ngerasa anak muda wajib follow Wajib. The Youtizen dan jangan lupa follow Detikcom juga ya, Betul Raya. sekali. Oke, Kak Dila. semangat dan sukses selalu untuk calon mahasiswa baru. Bagi kalian yang ingin masuk UGM, semangat juga. Aku Dila. Dan aku Lara. Sampai jumpa. Eyo, kampus cek.